Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 15 Mei berjudul Hati Seorang Hamba. Dalam gerak hidup manusia, kita menemukan banyak orang yang ingin menjadi besar menurut pandangannya sendiri. Mereka berusaha dengan berbagai cara untuk menjadi besar di mata sesamanya. Dari kegiatan studi, formal, bisnis, karir, dan lain sebagainya. Demi mencapai apa yang diinginkan tersebut, mereka bisa menghalalkan segala cara. Kalau saya sering menyinggung mengenai studi, karir, dan lain sebagainya, itu bukan berarti kegiatan tersebut adalah dosa loh saudara ya. Kalau saya sering menyinggung bahwa tujuan hidup bukan ini ya, bukan studi, karir, berumah tangga, dan lain-lain, itu bukan berarti itu dosa. Tetapi bukan tujuan. Itu hanya sarana kita untuk mengabdi kepada Tuhan. Jadi yang menjadi renungan penting dan pertimbangan kita adalah, mengapa kita tidak bergumul untuk menjadi besar di mata Allah? Mengapa mau jadi besar di studi, di karir, di rumah tangga, dan banyak hal? Menjadi besar di mata Allah adalah memiliki hati atau kehidupan seorang hamba. Inilah yang besar di mata Tuhan, saudaraku. Ini penting untuk kita perhatikan. Dalam Lukas pasal 17 ayat 7-10 kita menemukan penjelasan mengenai hati seorang hamba. Dari penjelasan tersebut kita menemukan ciri kehidupan seorang pelayan Tuhan. Ciri seorang pelayan Tuhan yang benar, yang pertama saudara, bekerja sepenuh hati bagi tuannya. Ini ciri pekerja yang benar. Bekerja sepenuh hati bagi tuannya. Tuhan di sini adalah Tuhan sendiri. Ini adalah sebuah kehidupan yang dihargai Allah dan sungguh-sungguh berharga. Kehidupan semacam inilah yang sudah ditemukan oleh Rasul Paulus. Seorang yang hidup bagi Tuhan bagai prajurit yang baik, tidak memusingkan penghidupannya sendiri. Tetapi bagaimana dia memperkenan hati komandannya, saudaraku. Seorang yang hidup bagi Tuhan bagai prajurit yang baik untuk untuk menyenangkan hati komandannya, tidak memusingkan penghidupannya sendiri. Kehidupan sebagai milisi kerajaan surga, milisi kerajaan Allah, semacam ini loh yang jarang kita temukan dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi inilah pola hidup yang seharusnya kita miliki. Orang-orang seperti Paulus ini pasti tidak menghamba kepada mamon atau kekayaan dunia. Ia tidak menghamba. Ia tidak terikat dengan kekayaan dunia. Seorang yang hendak melayani Tuhan, seorang yang melayani Tuhan, tidak boleh memikirkan hari depannya dengan kacamata dunia, dengan standar kacamata dunia. Kata menderita dalam teks aslinya ada sunkakopateson. Dan kata ini digunakan oleh Paulus dengan ketika ia berbicara bahwa kita harus menjadi prajurit yang baik. Dan prajurit yang baik adalah prajurit yang menderita, sunkakopateson. Sebuah pesakitan, yaitu penderitaan yang dipikul seseorang karena sebuah pengabdian atau tugas. Dalam hal ini karena pelayanan pekerjaan Tuhan, Paulus mengalami sunkakopateson atau penderitaan. Tentu saja orang-orang seperti ini tidak menuntut upah sama sekali. Baginya menderita bagi Tuhan adalah kehormatan yang luar biasa. Yesus berkata kepada seorang yang mau mengikut dia, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
Dari pernyataan Tuhan Yesus ini, saudara, jelas sekali bahwa hendaknya kita mengiring Tuhan Yesus bukan karena jaminan hidup duniawi, tetapi karena mengasihi Dia. Hal ini yang ditawarkan iblis kepada Yesus. Apa? Yaitu keindahan dunia. Duniawi ini. Tuhan Yesus menolak bujukan itu. Iblis menawarkan dunia asal Yesus menyembah iblis, tapi Yesus menolak. Ia tidak mau menerima kemuliaan dunia. Dia menolak dan menjawab, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah kamu berbakti. Siapa menjadikan dirinya sahabat dunia, ia adalah musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Kalau seseorang mengingini dunia, itu berarti menyembah iblis, dan itu berarti menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan sampai kita seperti Yudas, atau seperti Demas yang mengasihi dunia sehingga mengkhianati Tuhan. Pelayan Tuhan tidak boleh menjadi hamba uang. Sikap ini harus dimulai dari hari ini. Tidak cinta uang, tidak terikat kekayaan dunia. Hendaknya kita tidak mencari tempat pelayanan karena uang. Ini bagi para pelayan-pelayan Tuhan, ya. Jangan melayani karena uang, cari tempat pelayanan karena yang banyak duitnya. Waduh, ini benar-benar rusak, saudara. Pelayanan bukan perburuan terhadap uang, tetapi jiwa yang diubahkan menjadi seperti Yesus. Nah, selanjutnya, hidup dalam pengaturan Allah. Ini ciri yang berikut. Yang pertama, pelayan atau hamba yang baik itu bekerja sepenuhnya bagi Tuhan. Yang kedua, hidup dalam pengaturan Allah ini bagi kita pelayan Tuhan. Kita harus menerima kenyataan bahwa di luar pengaturan Tuhan adalah kehidupan yang tidak tertib, rusak dan kebinasaan. Menjadi pelayan Tuhan adalah menjadi seorang yang tunduk kepada pengaturan Allah. Dalam pelayanannya Rasul Paulus hanya hidup seturut rencana dan kehendak Allah. Tiada hari tanpa bekerja. Senantiasa hidup bagi Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukannya bagi Tuhan. Dan di dalam pengaturan Tuhan sepenuh. Allah yang mengetahui talenta kita dan segala karunia khususnya yang dipercayakan kepada kita. Ia tahu di mana kita harus berada. Tidak ada pada tempat di mana kita harus berada merupakan suatu kerugian dan kelelahan hidup. Jadi kita harus tahu Tuhan mau menempatkan kita di mana kita harus berbuat apa. Jangan ikut-ikutan. Orang berbuat apa kita ikut, orang lakukan apa kita ikut. Walaupun semua itu bentuk pelayanan, pekerjaan bagi Tuhan. Tetapi setiap individu harus menemukan tempat di mana dia harus berbakti dan mengabdi kepada Tuhan, saudaraku. Orang percaya yang berusaha menyenangkan hati Bapa adalah pribadi-pribadi yang mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan diri sendiri atau perkenanan manusia lain. Orang-orang yang berusaha menyenangkan hati Bapa adalah orang-orang yang senantiasa bergumul untuk didapati Tuhan tidak bercacat dan tidak bercela. Untuk itu kita harus berprinsip. Prinsip yang berlandaskan firman Tuhan. Tidak ada prinsip lain kecuali kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu kita peduli apa kata dunia terhadap kita. Kita tetap menampilkan diri sebagai pelayan Tuhan dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk memiliki kehidupan semacam ini, kita harus bergumul, belajar terus-menerus, sebab membangun rumah rohani yang kokoh dibutuhkan waktu. Untuk ini memang perlu proses. Seorang pelayan Tuhan yang sudah dibentuk oleh Allah dapat dipercayai Allah untuk hal-hal yang besar. Ya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.